Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mengenai rukun iman dan rukun Islam, ini diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam hadis khusus yang cukup panjang, dan hadis ini saking pentingnya diletakkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah di urutan kedua setelah hadis tentang ikhlas. Sebab memang kebiasaan para ulama kalau menulis buku, mereka selalu ingin bab ikhlas ini di bagian pertama, karena mereka takut kalau amal yang mereka lakukan itu tidak ikhlas. Sebab banyak sekali hadis-hadis yang mengancam tentang bahaya riya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti wahai umatku adalah takut kalian nanti jatuh dalam syirik kecil, asyirkul asghar. Qalu, para sahabat berkata, masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu asyirkul asghar wahai Rasul? Rasulullah SAW bersabda, qala ar-riya, yaitu riya. Mengapa Nabi takut ini? Sebab nanti orang-orang yang riya ini ketika sampai di alam akhirat bertemu Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berfirman, idhabu ila ma antum tusyrikuna bihi. Kata Allah, pergilah kamu kepada siapa atau apa yang kamu dulu berbuat syirik, menyekutukan aku dengannya. Menyekutukan ini ada dua macam. Ada menyekutukan dengan berupa penyembahan, ada menyekutukan dengan berupa ingin pujian. Jadi ketika seorang hamba beramal soleh tapi bukan karena Allah, maka Allah pasti akan menolak amalnya. Terserah amal sebesar apapun itu. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu an ketika suatu hari ditanya oleh salah seorang tabi'in bernama Syafi, wahai Abu Hurairah, ya, hadis ini ma yuhadditsuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepadaku sebuah hadis yang Nabi secara khusus bersabda kepadamu, dan tidak ada seorang pun ketika itu yang mendengar hadis itu kecuali engkau wahai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menceritakan hadis khusus kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita bahwa lam yakun ma'i ahad walam yakun ma'ahu ghairuhu. Tidak ada seorang pun bersamaku, juga tidak ada seorang pun bersama Nabi ketika itu. Saudaraku rahimakumullah, ini yang disampaikan Abu Hurairah SAW. Setiap kali Abu Hurairah mau menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah langsung jatuh pingsan. Begitu dia terbangun, tersadar, dia usap mukanya, lalu mau mulai lagi menceritakan hadis tersebut, Abu Hurairah pingsan lagi. Saking takutnya, betapa mengerikan hadis ini. Dan begitu Abu Hurairah menceritakan hadis ini, Nabi bersabda, ringkasan hadisnya begini, bahwa nanti di hari kiamat, yang pertama kali Allah bangkitkan ada 3 orang. Maksudnya ada 3 model orang. Yang pertama ahli Quran, yang kedua ahli sedekah, yang ketiga ahli jihad. Perhatikan saudara-saudarakumullah. Nanti ini akan saya bahas sejenak saja, karena ini tidak bisa kita menghindar, sebab pembahasan tentang iman dan Islam ini diletakkan oleh Imam Nawawi setelah hadis tentang ikhlas, dan betapa pentingnya ini pembahasan sehingga diawalkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Dan saking pentingnya pula Imam Nawawi meletakkan babul ikhlas di awal-awal. Masya Allah. Ada apa? Saudara-saudara, ini cerita tentang 3 model manusia yang pertama kali nanti Allah bangkitkan. Dan ketiga-tiganya ini sama-sama beriman. Tapi sayang, ketiga-tiganya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Yang ahlul Quran ditanya oleh Allah, "Madza fa'alta bil Quran?" Apa yang telah kamu perbuat dengan Al-Quran? Faqala, dia berkata, "Ya Rabb, hafidtul Quran wa 'allamtuhu wa qara'tu 'alaihi." Aku telah menghafal Quran, aku belajar Quran, dan aku telah mengajarkannya, dan aku berdakwah dengannya.
Langsung Allah menjawab, kadzabta, bohong kamu. Fa'alta dzalika liyuqal annaka qari. Kamu melakukan itu bukan karena aku. Kamu melakukan itu karena kamu ingin dibilang seorang qari. Waqad qila, dan semua orang telah berkata, si fulan qari, si fulan alim, si fulan muallim, si fulan ustaz, si fulan kiai. Waqad qila, dan semua orang telah menyebutkan itu. Alqi finnar, kata Allah, lempar ke neraka. Yang kedua, ahlu sadaqah. Allah bertanya, madza fa'alta bimali? Apa yang kau telah perbuat dengan hartaku yang aku berikan kepadamu, aku titipkan kepadamu? Faqala, dia berkata, anfaqtu fi sabilika ya Rabb. Aku telah berinfak, aku telah bersedekah, aku telah bangun ini masjid, aku bangun pesantren, aku bangun ini, bangun ini. Kadzabta, bohong kamu, kata Allah. Fa'alta dzalika liyuqal annaka sakhi, annaka karim. Kau lakukan itu karena kamu ingin dibilang dermawan. Waqad qila, dan telah semua orang berkata, masuk majalah fulan dermawan, masuk televisi fulan dermawan, dan semua orang berkata kamu dermawan, kamu dermawan. Di sini saudaraku Allah, Allah berfirman, alqi finnar, lempar ke neraka. Lalu kemudian Allah panggil yang satu lagi, ahul jihad, madza fa'alta bisaja'atika wa quwwati jismika. Apa yang telah kau perbuat dengan keberanianmu, dengan kekuatan jasmanimu? Faqal, dia berkata, jahadtu fi sabilika hatta qutiltu ya Rabb. Aku telah berjihad di jalanmu ya Allah, sampai aku terbunuh ya Allah. Allah berfirman, faqal, kadzabta, bohong kamu. Fa'alta dzalika liyuqal annaka syuja', annaka jari. Kau lakukan itu karena kamu ingin dibilang pemberani, pahlawan. Waqad qila, dan semua orang telah berkata, disiarkan di televisi engkau pahlawan, ditulis di majalah-majalah engkau pahlawan, direkam di buku sejarah engkau pahlawan, dan engkau dikuburkan di makam pahlawan. Udah selesai kan, kata Allah? Kan hanya itu yang kau inginkan. Tidak ada kau ingin pahala dari aku, amalmu enggak sampai kepadaku. Semua yang kau lakukan hanya ingin itu kan? Alqi finnar, lempar ke neraka. Maka akhirnya dilempar ke neraka. Saudaraku rahimakumullah, inilah dia yang paling menakutkan. Maka amal soleh kita, ayo kita perbaiki. Doa yang paling baik, ayo kita minta kepada Allah. Allahumma rzuqni husnul khatimah wal ikhlas fil qawli wal amal wal niyyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku husnul khatimah, dan beri aku keikhlasan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam niat-niat kami yang kami lakukan untukmu ya Allah. Seperti ini kita menjaga. Makanya Imam Nawawi sebelum berbicara tentang hadis yang dalamnya ada pembahasan tentang iman dan Islam, Imam Nawawi pertama kali mengingatkan kita semua agar kita ikhlas. Ikhlas mencari ilmu. Orang ikhlas itu cirinya apa? Pertama, dia pasti istiqomah, konsisten. Dia konsisten, gak peduli mau kondisi sulit, mau kondisi gampang, sama saja. Dia tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau kondisi lapar, mau kondisi kenyang, tetap dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang ikhlas. Dia benar-benar konsisten, komitmen mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia miskin, tetap mentaati Allah. Dia kelaparan, dia mentaati Allah. Banyak orang ketika miskin taat karena merasa butuh Allah. Begitu kaya, begitu mudah urusannya, sok jual mahal kepada Allah, sok tidak butuh Allah, seakan-akan Allah nggak penting dalam hidupnya. Dan memang dia anggap tidak penting. Berdoa aja malas. Mengapa? Ngapain aku doa? Oh, sudah aku terpenuhi kok. Gaji terjamin, uang banyak, perusahaanku besar. Ngapain aku berdoa? Ya Allah, seakan-akan doa itu hanya urusan dunia. Padahal doa itu ya minta yang belum dia pasti. Apa itu? Kita semua kan belum pasti masuk surga. Kita semua kan belum pasti terbebas dari api neraka. Mengapa berat berdoa? Makanya doa yang paling baik, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, ini makna penting dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembahasan mengenai iman dan Islam. Saudaraku, iman dan Islam ini diceritakan oleh Umar bin Khattab. Sebagaimana hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat, Umar juga meriwayatkan
hadis tentang iman Islam ini juga Umar yang meriwayatkan. Bagaimana ceritanya? Ketika itu Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu. Tamu ini rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Para sahabat yang hadir ketika itu termasuk Umar melihat aneh. Ini orang tidak dikenal, berarti ini pasti dari perjalanan jauh. Tapi kenapa kok tidak nampak dia capek, lelah? Kok segar banget? La yura alaihi atharus safar. Begitu ceritanya. Nggak ada tanda-tanda dia kecapean, tanda-tanda dari perjalanan jauh, nggak ada. Lalu orang ini melakukan kepada Rasulullah SAW yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Sahabat saja yang sudah bertahun-tahun bersama Nabi tidak berani melakukan seperti orang ini lakukan. Apa yang dia lakukan? Dia tiba-tiba duduk mendekat ke Nabi, berhadap-hadapan langsung dengan Nabi. Lututnya dipertemukan, langsung nempel ke lutut Nabi. Tangannya langsung memegang paha Nabi. Dan dia langsung bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang Islam." Maka Nabi menceritakan tentang rukun Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa ita'iz zakat wa tasum Ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila. Kau baca 2 kalimat syahadat, tegakkan salat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan laksanakan haji bagi yang mampu. Lalu orang ini berkata, "Shadaqta, benar kamu." Setelah ini bertanya lagi orang ini, "Akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang iman. Faqala, "An tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi." Adalah kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kiamat, alam akhirat, dan qada dan qadarnya Allah, yang baik dan yang buruk. Lalu berkata orang ini, "Qala, benar kamu." Jadi memang ternyata orang ini dia bertanya bukan untuk ingin tahu, bukan, untuk membenarkan apa yang Nabi ceritakan. Kalau memang itu benar. Setelah itu dia bertanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Ceritakan kepada aku tentang ihsan. Lalu orang ini berkata, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Lalu setelah itu dia bertanya tentang hari kiamat. Wa akhbirni anis sa'ah. Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anhu ya'lam minas sa'il." Kata Nabi, kalau tanda kiamat atau tentang kapan kiamat, kamu lebih tahu, kata Nabi. Lalu dia bertanya, "Akhbirni an amaratiha." Ceritakan tentang tanda-tandanya. Lalu Nabi menceritakan sebagiannya. "Antalidal amatu rabbataha." Nanti kamu akan melihat majikan jadi tuan bagi ibunya yang melahirkan. Sekarang sudah banyak. Ibu dijadikan jongos, majikannya anaknya. Antalidal amatu rabbataha. Kalau dulu kan hamba sahaya. Jadi majikan ya melahirkan, majikan dan hamba sahayanya ibunya. Perhatikan. Yang kedua, wa antaral uratal hufata ri'a asy-syai yatawalluna fil bunyan. Kau akan melihat orang-orang yang tidak punya pakaian, maksudnya orang Arab. Di sini mereka pengembala kambing, Jadi kau akan melihat orang-orang yang tadinya mengembala kambing di kampung-kampung di padang pasir, tidak punya pakaian, mereka sekarang berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Sudah terjadi sekarang. Benar, ini sudah terjadi. Lihat di Dubai. Maksudnya orang Arab nih. Lihat di Mekah. Di samping Masjidil Haram berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Ini suasana sekarang terjadi. Barakallahu. Begitulah hakikat yang terjadi. Ya Allah, Ya Rahmanir Rahim. Lalu sekarang kita bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ternyata di akhir hadis ini Nabi bertanya kepada para sahabat,
Atadruna manis sa'il? Tahukah kamu, wahai sahabatku, siapakah yang bertanya tadi itu? Sahabat menjawab dengan adab biasa. Mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Karena para sahabat diberi ajaran oleh Allah, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Makanya setiap ditanya, sahabat tidak mau menjawab sesuatu yang dikhawatirkan akan mendahului Allah dan Rasulnya. Maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab, dzalika Jibril yu'allimukum dinakum. Itu malaikat Jibril yang telah mengajarkan kepadamu agamamu. Dzalika Jibril yu'allimukum dinakum. Itu malaikat Jibril yang telah mengajarkan kamu agamamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di sini kita mengerti, saudaraku, tentang ad-din. Jadi kalau kita ditanya, Pak Ustadz, aku ingin belajar Islam dan iman. Kita tidak bisa lengkap kalau kita tidak membaca hadis ini. Karena Islam bagian dari ad-din. Iman bagian dari ad-din. Ihsan bagian dari ad-din. Jadi kita harus belajar tiga-tiganya secara utuh. Supaya kita mengerti bahwa ternyata ad-din yang selama ini kita baca dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ternyata digambarkan ada 3 dimensi ad-din. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Masya Allah. Ini menarik, saudara-saudara. Betapa ad-din ini seperti sebuah bangunan. Seperti sebuah bangunan. Masya Allah. Bangunan yang utuh. Iman fondasinya, Islam bangunannya. Makanya dikatakan Islam punya 5 pilar. Maka pilar-pilarnya itu bangunan-bangunannya terus sampai lengkap dengan gentengnya, dengan tembok-temboknya, semua Islam. Lalu ihsan tampilannya. Ihsan tampilannya. Nah, apa itu ad-din? Jadi ad-din itu ketiga-tiganya. Ada fondasi, ada bangunan, ada tampilan. Ada fondasi, ada bangunan, ada tampilan. Saudaraku rahimakumullah, perhatikan bangunan ini. Betapa bangunan ini tidak bisa dipakai dan tidak bermanfaat ketika hilang salah satunya dari 3 dimensi ini. Misalnya, fondasinya lemah sehingga mengkhawatirkan rumah ini akan roboh kapan saja. Maka rumah nggak dipakai. Pak Ustadz, ini fondasi kokoh, Pak Ustadz. Aman. Tapi Pak Ustadz, bangunannya rapuh, Pak Ustadz. Konstruksinya miring. Perhatikan, nggak dipakai. Tampilannya oke, bagus. Fondasi oke, bagus. Tapi konstruksi miring. Membahayakan. Nggak dipakai. Jadi harus kokoh. Fondasi, kokoh, bangunan. Pak Ustadz, ya. Ini sudah kokoh, Pak Ustadz. Fondasi kokoh, bangunan kokoh, Pak Ustadz. Tinggal satu, apa? Ini Pak Ustadz, kurang bagus. Kenapa? Jorok. Apa itu? Dia tampilannya menjijikkan. Kalau masuk ke dalam, Pak Ustadz, banyak bangkai. Bau busuk. Angker. Mengerikan. Nggak nyaman, Pak Ustadz, kalau di dalam situ. Akhirnya apa? Nggak dipakai juga. Kenapa? Tampilannya menjijikkan. Tampilannya menakutkan. Ya Allah. Berarti ad-din, kata Allah. Kata Nabi. Ini ad-din. Harus 3-tiganya kau ambil. Baru kamu masuk ad-din. Lakum dinukum waliyadin.
Perhatikan bagaimana umat pertama dari umat Islam ini di zaman Nabi, ketika mereka berhasil menampilkan ad-din dalam hidup mereka secara utuh, fondasi iman kokoh, bangunan dahsyat, tampilan indah, maka mereka berhasil membuka kota Mekah, berhasil melintasi Jazirah Arabia sampai ke Irak, Babilonia, masuk ke Afrika, Afrika Utara, masuk ke Eropa, Spanyol, terus melintas Turki, masuk sampai ke perbatasan Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Uighur yang sekarang sedang dalam kondisi kesulitan, Turkmenistan, Afghanistan, masuk ke situ semua. Lahir di situ Imam Bukhari di daerah Samarkand, Bukhara. Lahir Imam Muslim An-Nisaburi dari Afghanistan. Perhatikan, Islam ketika tampil secara utuh menjadi ad-din dan umatnya paham dengan benar tentang ad-din ini sebagai satu kesatuan, maka Islam berhasil memimpin seperempat dunia. Masya Allah, indah sekali. Indah sekali. Saudaraku rahmatullah. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, kasyajaratin thayyibah, daraballahu masalan kalimatan thayyibah, kasyajaratin thayyibah, asluha sabitun wa far'uha fis sama', tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Islam yang indah, Islam yang kokoh, Islam yang utuh. Udkhulu fis silmi kafah. Kalau masuk Islam, masuklah Islam secara utuh. Indah sekali, saudaraku. Masya Allah, indah sekali. Akarnya terhunjam ke bumi, maka pohon Islam ini tumbuh dengan tinggi menjulang. Kasyajaratun thayyibah, asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Akarnya menghunjam ke bumi, maka pohon ini tinggi menjulang, indah sekali. Orang-orang kagum, yang kafir kagum. Masya Allah, luar biasa. Dulu ceritanya, mereka ketika di bawah kepemimpinan Islam, ketika kepemimpinan Islam menyebar di seluruh dunia, seperempat dunia, orang-orang yang tidak beriman bercerita bahwa kami merasa aman di bawah Islam. Belum pernah kami merasa aman seaman kami di bawah Islam. Adil, tegak, kokoh, akhlaknya bagus. Tidak ada satupun di antara kami yang dizalimi, kata mereka non-muslim. Tempat ibadah kami dijaga, dikawal. Kalau ada musuh mau menyerang kami, dibela. Karena mereka hidup di bawah naungan Islam, di bawah kepemimpinan Islam. Maka dibela oleh kepemimpinan ini. Mereka aman, terpenuhi semua kebutuhannya. Jadi semua terjamin, aman, gak ada yang kelaparan, berkah. Perhatikan, ini yang maksud bangunan itu. Jadi diambil secara utuh, fondasinya kokoh, bangunannya kokoh, tampilannya indah. Saudaraku rahmatullah. Maka kita menyaksikan sekarang apa yang terjadi. Dibanding dulu, secara jumlah masih lebih banyak sekarang. Sekarang ini penduduk bumi sudah mencapai 7 miliar. Orang Islamnya 1,3 miliar. Dulu nggak sampai 1 miliar. Dulu paling banyak ya sekitar 250 ribu. Dulu pasukan Abbasiyah dulu ya sekitar 250 ribu. Jadi sekitar itu. Paling-paling 300 ribu lah. 400 ribu umat Islam. Tapi mereka berhasil memimpin seperempat dunia dan orang-orang kafir kagum ketika itu. Sampai-sampai ini Abi di pondok ini, Abi sedang di pondok ini. Ini ada dokumen surat yang dikirim oleh raja Eropa, salah seorang raja di Eropa. Ketika itu dia minta tolong kepada pemimpin Islam. Dan dia ngemis-kemis minta tolong. Agar kami dilindungi, agar kami dijaga, agar kami dibela. Minta tolong. Karena kekuatan Islam ketika itu. Dan kalimatnya ngemis, merendah. Kenapa kok terjadi ini? Karena ad-din diambil secara utuh. Dia ambil fondasinya dengan benar.
diambil bangunannya dengan benar, dan diambil tampilnya yang benar. Kalau kamu ingin merasakan akidah, baca Quran. Jadi kalau kita masuk ke materi akidah, memang pembahasan panjang lebar. Perdebatan antara berbagai firqah, kelompok-kelompok yang terjadi. Nggak pernah selesai. Sampai sekarang masih terus berlanjut. Dulu belum ada YouTube. Sekarang ada YouTube. Berlanjut di YouTube, nggak pernah selesai. Saling merekam, saling menge-share. Yang kelompok fulan merasa paling benar. Menyerang kelompok fulan. Dan seterusnya. Itu bukan akidah, itu materi akidah. Jadi kita sebetulnya kalau ingin merasakan indahnya Islam, nggak usah masuk ke situ. Kita masuk pada keyakinan. Ya sudah, yakin bahwa Allah ada, yakin bahwa Allah Maha Adil, yakin bahwa Allah telah menurunkan panduan namanya Islam sebagai panduan, di dalamnya ada Al-Quran, ada As-Sunnah, dan yakin bahwa semua yang Allah turunkan pasti benar, la raiba fi. Yakin bahwa Allah telah menyediakan semua nikmat-nikmatnya. Allah turunkan ini semua untuk hambanya. Yakin bahwa diriku menjadi seorang mukmin bertugas untuk menjaga kekayaan Allah di muka bumi supaya dibagi secara adil, supaya tidak ada kezaliman. Yakin bahwa kita harus berakhlak mulia. Perhatikan. Fondasi iman kokoh. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, semua utuh. Kita yakin bahwa para rasul telah menyampaikan secara benar. Malaikat akan hadir terus dengan tugasnya masing-masing. Ada yang mencatat amal, ada yang mencabut nyawa. Ini yakin bahwa ada itu. Sehingga aku harus bersiap-siap jika mati. Sehingga aku malu berbuat dosa saat sendirian. Karena yakin ada malaikat bersamaku. Malu pada malaikat saat tidak ada orang, aku masih berbuat dosa. Yakin bahwa Allah Maha mengetahui atas perbuatanku. Aku sendirian, ketahuan oleh Allah. Di kamar aku sendirian, ketahuan oleh Allah. Bermain gadget sepanjang hari, gak ada pahalanya sama sekali. Tahu Allah. Malaikat juga mencatat. Malu kepada Allah. Itu namanya keyakinan. Jadi kalau kita ingin belajar iman, ya masuk ke alam Quran, baca Quran. Di situ ada sifat-sifat Allah, Sami'un Alim, Alimun Hakim, Ghafurur Rahim. Jadi lengkap. Di situ kita akan merasakan indahnya iman kepada Allah. Ini yang paling penting. Yakin bahwa Islam yang Allah turunkan pasti benar. Nggak usah ragu lagi, nggak usah khawatir lagi. Allah ringkas semua aturannya itu hanya dalam rukun Islam. Yang pokok-pokoknya jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Ketika tiba sholat jangan sampai diabaikan. Makanya sholat disebutkan pertama kali. Aqimus sholat wa atuz zakah. Begitu selesai sholat murapi. Jangan bakhil. Ketahuilah bahwa dalam hartamu ada titipan Allah untuk yang miskin. Karena Allah yang membuat sistem di alam ini. Ada kaya, ada miskin. Sekarang terjadi penumpukan kekayaan pada sebagian orang. Orang-orang berlomba-lomba ingin dibilang konglomerat paling kaya. Berlomba-lomba. Ada yang kafir, ada yang muslim juga ada. Nah, seharusnya itu titipan Allah, bukan untuk menjadi ukuran bahwa aku paling kaya, paling banyak menyimpan, bukan. Akhirnya kadang-kadang Allah menggunakan cara power. Didatangkan virus corona, mengepung, baru keluar tuh harta. Perusahaan PT Fulan 60 miliar. Perusahaan PT Fulan keluarkan 60 miliar. Perusahaan PT Fulan 40 miliar. Wah, sudah baru keluar tuh. Dipaksa oleh Allah. Jadi sebetulnya seharusnya sebelum ada wabah corona seperti ini, kita sudah harus berbagi sebetulnya. Ketahuilah wahai yang kaya-kaya, dalam harta Anda ada titipan Allah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam hartamu ada titipan Allah untuk mereka yang miskin. Jadi seharusnya dia sadar sebelum datang wabah corona ini, dia selalu ingat bahwa ini akan melanda. Ini akan diminta pertanggungjawaban kekayaannya. Makanya dia berbagi. Jadi selesai sholat, berbagi. Ini seorang muslim. Begitu seorang muslim akhlaknya, hidupnya. Maka dia muslim di rumahnya. Dia baik kepada keluarganya. Dia baik kepada istrinya, kepada anaknya. Istrinya dijaga.
Jangan sampai membuka aurat. Kenapa? Karena ini bagian dari iman kepada Allah. Ini komitmen keimanan. Jadi iman ini, saudara rahimahullah, dia itu seperti kontrak di perusahaan. Tanpa iman, maka seperti seorang karyawan tanpa kontrak. Silahkan seorang karyawan bekerja sekuat tenaga, serajin mungkin, tapi nggak ada kontraknya. Ditolak oleh perusahaan. Dapat gaji? Enggak. Kenapa? Oh, nggak ada kontrak. Ya begitu. Jadi harus ada kontrak, yaitu iman. Iman itu kontrak. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Ya Allah, aku beriman pada malaikat-malaikat. Aku beriman pada Rasulullah. Aku beriman pada kitab-kitabmu. Aku beriman pada alam akhirat. Aku yakin semua bahwa dunia ini adalah tahap pertama, sementara. Setelah ini aku akan pindah ke akhirat. Bahwa kesibukanku selama di dunia untuk mempersiapkan akhirat. Bukan untuk berleha-leha, bermanja-manja dengan dunia, bukan. Bahwa sekecil apapun yang aku punya, aku akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, pasti. Ini yakin, segala yakin-yakinnya. Ini iman, ini komitmen. Dan aku yakin bahwa tidak ada kejadian di alam ini kecuali dengan takdir Allah SWT. Wabah corona ini takdir Allah. Allah yang mengizinkan ada. Ya sudah, silahkan berbicara tentang teori konspirasi. Ini karena Amerika telah melepaskan senjata biologis. Silahkan berbicara tentang konspirasi semuanya. Silahkan. Tapi itu semua tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Yakin ini terjadi kata dari Allah. Makanya kita tetap tenang, tidak panik. Toh kita juga mati sebelum ada virus. Banyak juga orang mati sebelum ada virus. Jadi kematian di tangan Allah. Takdir Allah juga. Maka orang mukmin nggak pernah gelisah. Dia merasa tenang bahwa aku bersama Allah. Aku sedang bersama Allah. Maka aku tenang. Ini pentingnya rukun iman. Linatma'inna ilaih. Agar kita merasa tenang, merasa aman bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya iman. Begitu kita tenang juga beribadah, tenang sholat, tenang berbagi. Dia nggak takut miskin, berbagi aja. Karena apa? Ada titipan Allah kok. Aku akan tanya oleh Allah. Tenang berbagi, tenang dia pergi haji, tenang dia berpuasa. Nggak keberatan sama sekali. Indah sekali hidupnya orang beriman. Karena dia didampingi oleh Allah, dia bersama Allah. Dia selalu merasa indah baca Quran, indah berzikir. Nah, di saat yang sama, tampilannya indah. Apa itu? Akhlak. Jadi ini dia. Tampilan itu maksudnya apa? Akhlak. Makanya kata Nabi apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Supaya akhlak mulia. Makanya Allah memuji akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, akhlakmu mulia Muhammad. Subhanallah. Begitu kita, akhlak mulia. Nah, umat ini menjadi pemimpin dunia ketika itu karena akhlaknya. Bukan karena kekerasannya, bukan. Jadi, umat ini memimpin seperempat dunia dari Jazirah Arabia sampai ke Eropa, sampai ke perbatasan Rusia. Itu karena akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga orang-orang merasa indah bersama Islam. Tampilannya indah. Kasyajaratun thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Seperti pohon yang kokoh menghunjam ke bumi. Tidak seperti sekarang. Ya, banyak orang Islam koruptor, banyak orang Islam pembohong, banyak orang Islam penipu, banyak orang Islam bejat, zalim. Ya, hanya jaga image saja, pura-pura saja yang terjadi sekarang. Ya sudah, akhirnya apa? Goyah semua. Sholatnya asal-asalan, banyak yang nggak puasa juga, zakat nggak bayar. Ya sudah, akhirnya apa? Goyah. Dimensi bangunannya nggak utuh, imannya nggak utuh juga, nggak kokoh juga, mengerikan seperti bangunan mau roboh. Makanya banyak orang Muslim nggak tenang, sehingga dia ikut mabok juga, seperti orang kafir mabok. Kalau orang kafir mabok, memang dia nggak punya rumah. Tapi orang Islam kok mabok? Kenapa? Karena imannya lemah, bangunannya lemah, akhirnya menjadi perlindungan kemana-mana. Seperti orang mau tenggelam, ketakutan kesana kemari. Ayo dong, kembali kepada Allah. Saatnya sekarang kita tunjukkan bahwa kita hamba Allah. Ini dia iman dan Islam yang utuh. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ada fondasi, ada bangunan, ada tampilan. Tunjukkan ini bahwa kita seorang Muslim. Di sini
akan tampil menjadi indah dan semua akan kagum dengan Islam ketika umat Islam benar-benar menampilkan Islam secara utuh. Jadi gini ya, sekarang ini munculnya berbagai macam kelompok itu karena banyak yang salah paham atau gagal paham lah. Jadi sampai-sampai ada orang mencari hidupnya di gagal paham itu. Seperti itu. Jadi dia kalau nggak gagal paham, nggak banyak pengikutnya. Dan nggak dapat dukungan. Maka dia gagal paham. Bikin kelompok gagal paham. Tadi itu. Jadi gini, Islam ini secara ilmu Islam ini oleh para ulama dibagi dua. Ada ilmu usul, pokok, nggak boleh beda pendapat, dan tidak ada sedikit pun beda pendapat. Seperti sholat subuh 2 rakaat, usul. Sholat duhur 4 rakaat, usul. Rukun Islam 5, usul. Rukun iman 6, usul. Itu nggak boleh beda pendapat. Nah, ada yang ilmu berkaitan dengan furu', cabang. Di sini wilayah beda pendapat. Dan itu pun juga perbedaan pendapatnya itu antar ulama, bukan antar orang awam. Jadi dikatakan furu' itu karena di situ yang berbeda pendapat ulama. Makanya dikatakan khilafiyah, furu'iyah. Sebetulnya seperti pohon lah ya. Gampangnya gini, setiap pohon di depan rumah kita itu pasti batangnya satu. Pasti. Gak ada pohon punya batang dua, gak ada. Batangnya satu. Nah, tapi yang membedakan antara pohon ke pohon apa? Jumlah cabang masing-masing. Jadi cabang itu apa? Dikatakan cabang karena dia masih nyantol ke pohonnya. Kalau dia nggak nyantol, bukan cabang lagi. Jadi nyantol dia ke pohonnya. Jadi ini cabang nyantol ke pohonnya. Terus di cabang ini ada lagi cabang. Terus di cabang ini ada lagi cabang. Jadi bercabang-cabang itu. Satu cabang ada bisa bercabang-cabang banyak. Tapi selama itu nyantol, maka itu masih legal, masih benar seperti itu. Dan perhatikan, kalau masih nyantol ke batang, langsung ke batangnya, itu artinya masih kelihatan dalilnya. Kalau dalam ilmu agama begitu. Nah, tapi ada cabang muncul di cabangnya. Dan di cabangnya lagi, muncul lagi di situ. Itu artinya apa? Sudah dalilnya ada, tapi nggak nampak bagi orang-orang umum. Bagi para ulama masih nampak. Makanya dikatakan cabang. Tapi ketika sudah tidak nampak sama sekali dalilnya, artinya sudah nggak ada dalilnya sama sekali, maka di situ kemudian dia dianggap menyimpang. Sekarang enggak. Ini masih nyantol ke pohonnya gitu. Sudah dikafirkan, dibid'ahkan. Dibid'ahkan kan maksudnya masuk neraka. Ini kan menjadikan umat ini menjadi kotar-kacir sekarang, menjadi heboh gitu loh. Nggak pernah selesai perang di YouTube itu. Muncul Ustadz Fulan membahas ini, muncul Ustadz Fulan membahas ini. Dan biasanya itu yang viral. Kenapa kok viral? Karena masih banyak orang mengertinya itu sedikit-sedikit tentang Islam. Nggak utuh gitu. Padahal gampang kuncinya. Kuncinya gampang. Kalau itu masih pendapat ulama, misalnya pendapat Syafi'i, coba selevel Imam Syafi'i, ya sudah. Nggak mungkin dia berpendapat kalau itu bertentangan dengan syariat. Nggak mungkin. Maka sudah, kata Imam Syafi'i, begini. Kita ikut Imam Syafi'i, ya tidak mungkin sesat. Kenapa? Karena Imam Syafi'i juga ikut Nabi. Dan dia juga pasti mengkaji dalilnya. Bagi kita mungkin nggak kelihatan dalilnya. Teks hadisnya nggak kelihatan. Di Qur'annya nggak kelihatan. Tapi dia bisa mengambil kesimpulan dari berbagai macam dalil menjadi sebuah ramuan khusus. Menjadi sebuah kesimpulan fikih. Nah, ini yang kita maksud kalau kita merasa awam, ya sudah percaya kepada ulama saja. Imam Bukhari saja yang hafal ribuan hadis dan berhasil mengumpulkan hadis-hadis sahih Bukhari, dia bermazhab Syafi'i. Tiba-tiba datang sekarang melebihi Imam Bukhari. Aku langsung ke Nabi aja lah. Kalau mau langsung ke Nabi, seharusnya Imam Bukhari lebih berhak daripada dia. Ini enggak langsung ke hadisnya. Enggak perlu aku Syafi'ian. Enggak perlu aku Hanafian. Yang begini-begini ini yang menyebabkan nanti akhirnya apa? Umat menjadi terpecah-pecah. Karena apa? Karena masing-masing ustadz langsung ke Quran, ke hadis. Kalau begitu, nanti masing-masing ustadz punya paham sendiri. Lama-lama jadi madhab sendiri. Madhabnya Ustadz Fulan. Ustadz Fulan, madhabnya lain lagi. Yang ini, madhabnya lain lagi. Akhirnya Islam terpencar-pencar. Sebetulnya, adanya madhab itu untuk menyatukan umat sebetulnya. Ya.
Insyaallah, sebetulnya adanya mazhab itu untuk menyatukan umat. Makanya kemudian para ulama sudah mereka ya kalau bahasa gampangnya ya mengkapling-kapling dah gitu. Indonesia Syafi'i, Pakistan Hanafi, Mesir Syafi'i gitu, Maroko Maliki misalnya, Mekah Hambali misalnya. Jadi begitu. Jadi sudah kapling-kapling gitu. Supaya apa? Supaya bersatu. Kapan berpecah? Ketika ada orang nggak mau mazhab, sok dirinya jadi mazhab, gitu. Dirinya jadi mazhab sendiri. Aku nggak mau mazhab-mazhaban. Aku langsung Quran hadis, misalnya gitu kan? Ya siapa sih dirinya gitu? Dibanding Syafi'i siapa sih gitu? Ya begini ini yang membuat umat terkacau. Kalaupun kita tidak mau bermadhab misalnya, pribadi misalnya, secara pribadi nih, aku nih Ustaz Amir, aku nggak mau bermadhab deh. Ya sudah, jangan jadikan kajian. Karena apa? Itu konsumsi ulama. Kalau orang awam jadi bingung nanti. Jadi bingung. Akhirnya mereka nggak ngerti-ngerti tentang Islam. Kenapa? Karena masing-masing ustadz membawa versi sendiri-sendiri. Coba semuanya misalnya sepakat. Indonesia Syafi'i ini. Kita yakin Imam Syafi'i nggak mungkin menyesatkan kita. Pasti dia ikut Nabi. Ya sudah, ayo kita bersatu, ajarkan mazhab Syafi'i. Satukan umat. Indahkan Islam. Indah sekali. Tapi ketika ternyata masing-masing, terserah aku deh, aku. Ya sudah, akhirnya tersekat-sekat. Ada versi Ustadz Fulan, versi Ustadz Fulan, dari Ustadz Fulan, dan akibatnya umat jadi bingung. Benar, bingung. Padahal hanya masalah furu'iyah yang diperdebatkan. Tentang masalah jenggot dah, masalah isbal dah, masalah, ya, akhirnya apa? Tahdir-mentahdir antara ustadz ke ustadz. Kenapa? Karena dirinya paling benar, merasa paling benar. Yang itu salah, dan sebagainya. Ya Allah, saudaraku, jangan begitu dong. Ayo kita ambil Islam secara utuh. Ayo kita sibukkan mengajak mereka yang belum kenal Islam itu loh. Di pelosok-pelosok itu. Demi Allah, dari kiamat nanti, kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kita tidak berdakwah? Di belahan sana, banyak yang belum muslim. Belum tahu Islam. Teknologi sudah canggih, mereka pegang HP nggak tahu Islam. Atau mungkin mereka nggak kenal Islam, karena bahasa mereka nggak ngerti, nggak punya HP, nggak punya apa-apa. Di pedalaman sana. Kita nggak datang ke sana. Kenapa? Kita sibuk berdebat tentang kunut dah, tahlil dah, maulid dah, nggak pernah selesai. Padahal itu masalah khilafiyah. Nah, yang begini-begini ini, saudara-saudara, ayo kita perbaiki. Supaya kita menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim yang utuh. Semoga Allah menjaga kita semua, insya Allah. Ya, tentang infak. Jadi gini, kita ini makhluk zahir, kelihatan orang. Bukan jin kita. Kita sholat berjamaah, kelihatan orang. Jangan dibilang pamer. Kalau sholat berjamaah dibilang pamer, nanti masjid kosong. Jadi, kita sholat id, kelihatan kita datang ke masjid. Kelihatan. Sholat Jumat, kelihatan kita datang ke masjid. Kalau butuh pamer dong, datang ke masjid. Bukan begitu pengertiannya. Jadi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Kalau niatnya pamer, ya pamer. Tidak ikhlas. Kalau niatnya karena Allah, ya karena Allah. Sekalipun kelihatan orang. Sekalipun tidak kelihatan orang, kalau niatnya ujub, misalnya, kayaknya aku yang paling banyak infaknya deh. Nggak ada yang tahu. Dirinya yang tahu. Berkata di hatinya, aku yang paling banyak infaknya di antara teman-teman deh. Aku sudah berinfak 1 miliar. Itu ujub. Nggak ada yang tahu. Nggak pamer, nggak. Hanya dia mengaku diri dalam dirinya. Itu ujub namanya. Dirusak juga amalnya. Jadi kalau setan tuh masuk dari mana saja. Dari pamer masuk setan, dari ujub juga masuk setan. Kelihatan orang bisa masuk, juga bisa tidak masuk, tergantung hati kita. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita beramal berniat, nggak apa-apa konfirmasi untuk beritahukan, nggak apa-apa. Yang penting kita ingin mengajak orang, justru motivasi bagi orang lain. Ini dari aku sekian. Tolong doanya semoga Allah mudahkan. Tapi karena Allah, bukan karena ingin pamer. Kalau takut, ya bilang hamba Allah nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau menyebut namanya, nggak apa-apa. Yang penting kita ikhlas benar-benar karena Allah. Bahkan ingin mengajak orang-orang. Supaya tahu, ini direktur fulan. Dia Pak Direktur. Supaya ketahuan bahwa dia bisa menggerakkan staf-stafnya. Nih, Pak Direktur berinfak 5 juta loh. Ayo dong kita general manager nih.
Ayo berat nih. Nah, ada ceritanya. Coba kalau bilang hanya hamba Allah, nggak ada unsur dakwahnya, nggak ada unsur ceritanya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita ikhlas karena Allah, nggak pamer, nggak. Kalau kita ikhlas karena Allah. Assalamualaikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.